are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Pastinya nih ya, kangen banget loh kakak ketemu kalian semua hari ini. Yuk, yang siap mulai hari ini kita mau siapkan ibadah kita ya. Tapi sebelumnya jangan lupa jaga kesehatan kalian yang ada di rumah. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Waktunya kita mau ibadah Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami mau Tuhan yang ada buat kami, karena kami mau Tuhan yang berbicara buat kami, supaya kami tahu Tuhan bahwa kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, menjadikan ibadah yang berkualitas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah ibadah Next Gen ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah ini, katakan amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya, oke? That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Of God, I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Gimana aku jadi anak yang berguna? Aku memang anak yang tidak berguna. Sedangkan nilai ujianku jelek-jelek semua. Aku memang tidak pintar. Gimana ya? Nanti apakah aku jadi anak spesial untuk papa dan mama? Kamu kenapa kak? Kok kelihatannya sedih? Iya kak, gimana ndak sedih? Sedangkan nilai ulanganku jelek-jelek kak. Apakah aku masih bisa ya kak jadi anak spesial untuk papa dan mama?
Apa mungkin papa dan mama sudah nggak sayang aku lagi ya kak nanti? Tahu nggak kak, bahwa kita itu spesial dan berharga dan disayang Tuhan serta papa mama kita. Oh gitu ya kak? Ya, di dalam cerita ini firman Tuhan ada seorang hamba yang tidak berguna tadinya, lalu hidupnya bisa berubah menjadi orang yang menjadi berguna. Oh gimana tuh kak ceritanya? Ceritain dong kak. Mau tahu nih ceritanya? Bener mau tahu Kak. ceritanya? Iya mau tahu. Nah, kalau mau tahu ceritanya, yuk kita pindah ke tempat yang lebih teduh lagi. Karena di sini panas, nanti kulit kita hitam nih. Oke deh kak. Ya kak. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap? Sudah pegang Alkitabnya? Sudah dong kak. Kita siap menerka firman Tuhan. Oke, kalau gitu adik-adik, yuk kita buka ya di ayat Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Adik-adik bisa baca ya nantinya. Judulnya Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Begini ceritanya. Ada seorang hamba yang kabur dari tuannya. Kemudian dia bekerja untuk Rasul Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Hamba itu bernama Onesimus. Setelah menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus, akhirnya Onesimus menjadi orang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Onesimus mengalami pemulihan dari masa lalunya sebagai seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya, menjadi seorang yang sangat berguna. Rasul Paulus ingin Onesimus kembali kepada tuannya yang bernama Filemon. Lalu Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon. Begini isi suratnya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Nah, bahkan sampai Rasul Paulus sendiri menganggap Onesimus itu sebagai buah hatinya, yaitu kesayangannya. Wow, perubahan yang sangat besar kan? Perubahan yang nggak bisa terpikirkan oleh Onesimus, yang mungkin Onesimus juga nggak membayangkan kalau hidupnya bisa berubah. Sampai-sampai Rasul Paulus minta kepada Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba yang tidak berguna, tetapi melainkan menjadi hamba yang hanya sebagai saudara yang terkasih, saudara yang dikasihi. Sampai di sini juga Rasul Paulus mengatakan kepada Onesimus, mengatakan kepada Filemon untuk menerima Onesimus menjadi saudara yang dikasihinya. Dan tidak menganggap seorang hamba yang tidak berguna lagi. Dan apabila nih ya, kalau Onesimus pernah meragukan, merugikan atau pernah berhutang kepada Filemon, Rasul Paulus yang akan menggantikannya. Adik-adik, kita semua, baik kakak yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, pasti pernah merasakan seperti yang dirasakan Onesimus. Merasa tidak mampu, merasa gagal, merasa tidak disayang, merasa kenapa ya temanku menjauhi aku, atau papa mamaku kok memilih kakakku atau adikku. Kita merasa seperti hal yang sama seperti yang dirasakan Onesimus. Tapi satu hal yang adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus peduli sama kalian. Sampai dia merelakan nyawanya di kayu salib. Hanya untuk apa? Menyelamatkan kita. Hanya untuk apa? Karena dia mengasihi kita. Dia peduli atas hidup kita.
Tuhan Yesus menganggap kita semua sangat berharga dan istimewa seperti biji matanya. Adik-adik bisa buka ya di ayat firman Tuhan Zakaria 2 ayat 8. Dikatakan seperti ini, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wow, luar biasa. Tuhan kita membuat kita spesial, membuat kita berharga. Tidak ada yang tidak berguna. Semua menjadi berguna, semua menjadi berarti. Maka adik-adik yang di rumah, janganlah kalian punya perasaan seperti apa yang dirasakan Onesimus waktu dia belum berubah. Wah, Kak, kalau gitu aku dan semua adik-adik sudah pasti dikasihi Tuhan ya, Kak? Pasti, kalian semua pasti dikasihi Tuhan. Oh ya, Kak, apa sih yang dilakukan Onesimus sehingga ia dari hamba yang tidak berguna menjadi hamba yang berguna, disayang, bahkan menjadi spesial loh, Kak? Adik-adik tahu nggak? Ada rahasianya. Yuk, pengen tahu rahasianya? Mau dong, Kak. Oke, kalau mau tetap duduk di kursinya ya, tetap dengarkan baik-baik ya. Kira-kira rahasianya apa ini tentang Onesimus, oke? Benar, ada rahasia-rahasia perubahan Onesimus. Rahasianya ada 2 poin. Ingat ya adik-adik, ada 2 poin. Poin pertama, percaya dan menerima kasih Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 19, kalau adik-adik bisa membukanya, cepat. Kita bisa baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saat Onesimus percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka hidupnya itu dipenuhi dengan kasih Yesus. Onesimus tidak lagi punya perasaan ketakutan, tidak lagi merasa aku gagal, atau tidak lagi merasa aku tidak mampu, aku tidak berguna. No, Onesimus setelah menerima kasih Tuhan Yesus, perubahannya sungguh drastis. Itulah poin pertama, percaya dan menerima kasih Tuhan. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka adik-adik, kalau adik-adik menerima, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka kasih yang sempurna itu nyata dalam hidup kita. Dan kita tidak akan dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang tidak berguna tadi. Nah, sekarang poin yang kedua. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka ya di Yohanes 14 ayat 15. Yuk. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan nih, jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Saat Onesimus hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, saat hidupnya diubahkan dan dia menerima kasih Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau diubahkan dan dia mau melakukan sesuai firman Tuhan, dia menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Ingat enggak tadi ya, sampai Paulus loh, tadi menganggap apa tadi? Paulus tadi menganggap apa adik-adik? Iya, menganggap buah hatinya, menganggap kesayangannya. Perubahannya luar biasa. Oke Kak Endang, sekarang aku sadar bahwa aku dikasihi Tuhan Yesus dan Papa Mamaku dengan apa adanya. Yang penting aku rajin belajar supaya nilaiku selalu jadi yang terbaik. Dan aku merasa bersyukur loh Kak, ternyata aku jadi anak yang dikasihi dan spesial sekali. Puji Tuhan, Kak Yosa bisa tertawa nih, bisa gembira lagi nih. Iya nih Kak, kalau Tuhan bisa ubahkan Onesimus, maka aku juga mau berubah karena Tuhan Yesus loh Kak. Oke deh, kalau gitu kita pindah ke depan yuk. Oke Kak. Yuk adik-adik, kita
Kita katakan sama-sama ya. Aku sudah diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi yuk Kak Endang. Kita katakan sama-sama. Terus ikutin gerakannya Kak Yosa ya. Oke. 1, 2, 3. Aku sudah diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi yuk Kak. Sambil gerakannya adik-adik. 1, 2, 3. Aku sudah diselamatkan dan dipulihkan. Oh iya adik-adik, ada ayat hafalannya juga loh Kak untuk hari ini. Kita buka sama-sama ya di 2 Korintus 5 ayat 17. Udah dibuka adik? Ya, kita sama baca ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Oke, sekali lagi kita sama-sama baca ya Kak di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sekarang semua sudah mengerti ya. Pastinya nih, ingat-ingat selalu bahwa Tuhan Yesus, orang tua kita juga sayang sama kita. Jadi jangan merasa, orang tua nggak sayang. No, Tuhan Yesus dan orang tua kita sayang sama kita. Bagaimana kalau kita memuji nama Tuhan yuk? Ayo Kak, yuk adik-adik, siap kan? Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Jesus love me, this I know. From the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me, He would die. Heaven came to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau ajak adik-adik, yuk minta kepada Tuhan supaya hati kita ini dipenuhi oleh kasih Tuhan. Yuk, yang mau angkat tangannya, harus mau pastinya ya Kak ya. Iya dong Kak. Karena kita kan kepingin ya supaya Tuhan Yesus itu ada buat kita. Bener nggak sih? Ya. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, nggak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Di dunia ini yang sayang sama kami hanya Tuhan. Yang peduli dalam hidup kami hanya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau biarkan kami Tuhan, sekalipun kami merasa tidak berguna. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Pada saat kami merasa Tuhan tidak mampu, pada saat kami merasa tidak disayang, pada saat kami merasa Tuhan dibully Tuhan, pada saat kami merasa kesepian Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang membuat hidup kami yang tidak berguna menjadi berguna, yang tadinya tidak berarti hidup kami menjadi berarti Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau lihat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu atas mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi pahlawan-pahlawan muda Tuhan. Yang membawa great revival dalam generasi mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Buat kasih-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Untuk percaya Tuhan. Untuk menerima kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami sehingga hidup kami dipenuhi kasih, sehingga hidup kami tidak lagi dalam ketakutan, sehingga hidup kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, bahwa kami terus bertumbuh Tuhan, terlebih lagi adik-adik kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka mengalami pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Yuk angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Terimalah berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadikan kalian generasi-generasi Allah yang menjadi berkat, menjadi terang di dalam dunia ini. Roh takut akan Allah selalu menyertai kalian menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, katakan amin. Ada bel berbunyi nih Kak. Tandanya nih. Kita harus masuk lagi sekolah. Sekarang sekolah lagi nih. Iya nih Kak. Tapi sebelumnya nih kita berpisah dulu ya sobat adik-adik ya. Jesus love you. See you next week adik-adik. God bless you. Kak, ya kakak pelajaran bukan? Yang itu gimana? Kan harus belajar giat loh Kak. Supaya